Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau melanjutkan ini video sebelumnya yang tentang mengenal diri sendiri. Ini ada pelajaran yang sangat menarik sekali yang saya baca dari buku The Road Back to You. Dan isinya tentang Enneagram. Sebelum baca buku ini, saya sebetulnya rada skeptik ya. Takutnya ini ajaran ada apa bertentangan dengan akidah Islam. Saya pikir begitu. Ternyata enggak sama sekali. Ketika saya baca sinopsisnya, ternyata ini malah pernah diajarkan oleh orang-orang sufi lalu diambil orang-orang pihak gereja. Kenapa begitu kalau saya perkirakan? Kan kalau pihak gereja itu ada pengakuan dosa. Jadi itu para pastor itu harus tahu enneagram tiap umatnya, tiap apa namanya? Orang-orang yang pengakuan dosa itu bagaimana cara berbicara dengan orang-orang itu secara tepat ya kalau sudah tahu enneagramnya. Nah, karena itu sebetulnya saya pelajari dan alhamdulillah ini tidak seperti yang saya sangka. Beda dengan pentagram ya. Pentagram itu 5, itu kalau kita lihat-lihat film horor itu biasanya itu seperti Star David itu pentagram yang digambar orang-orang dukun-dukun dari Yahudi. Itu penyembah setan itu yang haram. Tapi kalau enneagram itu saya rasa enggak apa-apa karena itu seperti ini adalah cara mencari tipe kepribadian orang dari zaman yang dulu ya, sejak dulu sebelum ada penemuan tentang MBTI type ya, personality types dan sebagainya. Oke, sekarang kalau kita mau bicara tentang enneagram, saya jelaskan satu-satu ya. Jadi ada nomor 1 sampai 9 ya. Tapi kalau kita bahasnya tuh dari sini dulu, dari 891, 234 dan 567. Nanti saya jelaskan kenapa. Oke. Jadi pertama reformer, helper, achiever, individualist, investigator, loyalist, enthusiast, challenger, dan peacemaker. Oke. Oke. Bagaimana caranya menemukan enneagram kamu? Nah, di sini yang kenali motivasimu bukan cuma perilakumu. Dua orang bisa berbuat hal yang sama tapi dengan alasan berbeda. Misalnya ada tipe 1. Tipe 1 itu menolong orang karena hal yang benar. Kita kembali ke sini. Tipe 1 adalah reformer. Dia mau nolong orang karena dia merasa ini perbuatan tepat, ini yang perbuatan disuruh agama, ini perbuatan yang normal secara manusiawi begitu. Bagaimana dengan nomor 2? Nomor 2 itu ternyata ingin menolong agar merasa dicintai. Ini helper itu. Nomor 3 itu menolong supaya dilihat baik dan sukses. Nomor 3 itu achiever. Achiever itu dia suka kesuksesan. Jadi kadang kita lihat kan ada orang, ini orang munafik banget ini, cuma pencitraan gitu ya. Tipe orang achiever itu kalau membantu memang dia tuh ingin dibilang baik dan sukses gitu loh. Ini loh aku orang kaya bisa bisa nyumbang masjid segini banyaknya, bangun masjid dan sebagainya. Ini yang mengerikan ya, karena dalam Islam ini semua diharamkan ya. Tapi kalau nomor 1 itu benar sesuai dengan agama itu sudah bagus ya. Tapi kalau niat-niat lainnya itu bahaya. Makanya kita harus lihat ini kekurangan kita di mana. Kalau kita enneagramnya bukan enneagram nomor 1, kita menolong karena ingin dicintai, untuk di like orang atau untuk dipuji, nomor 3 ini, atau ingin agar merasa dirinya bermakna atau istimewa seperti nomor 4, cepat-cepat taubat dan perbaiki niat kita itu. Jadi ini bukan ini ya, sudah diteliti sudah ratusan tahun ya, mungkin ribuan tahun kita tidak tahu ya. Jadi coba apa sih yang aku takuti dalam hidup? Apa yang paling aku inginkan dan aku butuhkan agar merasa tenang dan utuh? Ini motivasi. Setiap nomor itu punya motivasi sendiri-sendiri. Kita nanti bahas. Kedua, gunakan tes sebagai awal bukan final. Ini ada beberapa tes ya, enneagram. Ketiga, bandingkan deskripsi tipe yang dekat. Kalau kamu bingung antara beberapa tipe, misalnya antara tipe 1 atau 4 atau 2 atau 9, baca keduanya dan tanya, mana yang lebih terasa seperti luka lama atau suara hatiku selama ini? Seringkali tipe yang kita punya tema yang terus-menerus muncul sejak kecil, terutama saat kita merasa stres, kesepian, atau bingung. Ya. Keempat, perhatikan arah stres dan pertumbuhan. Nanti akan saya bahas. Ini di sini dilihat dari
panah, tanda panah di Enneagram ya. Misalnya kamu merasa sangat produktif dan sukses, mungkin kamu tipe 3. Tapi saat stres, kamu jadi malas dan gak peduli, mungkin ke arah 9. Kemudian saat kamu tumbuh, kamu lebih peduli pada kejujuran, kerjasama, dan komunitas, ini ke arah nomor 6. Maka kamu akan sangat mungkin adalah tipe 3. Oke, nanti akan saya jelaskan. Yuk kita lanjut dulu ya. Jadi pertama tadi apa tadi? Kenali akar motif dan jebakan egomu. Kalau kita misalnya ada ini ya, reformer ya, dia ingin hidupnya benar dan bermakna. Egonya itu dia selalu perfeksionis, self kritik, bahkan suka mengkritik orang, bukan dirinya sendiri tapi mengkritik orang lain. The helper, dia ingin dicintai dan dibutuhkan, tapi jebakan egonya dia mengabaikan diri demi orang lain. Jadi dia membantu orang lain karena dia merasa kalau aku tidak membantu, aku tidak dicintai. Ini ada luka masa kecil. Jadi childhood trauma. Jadi mungkin dia besar di keluarga yang orang tuanya tidak peduli. Ada kan orang tua itu ya, kan ada tipe parenting style itu kan ada otoriter, otoritatif. Kemudian dia itu dia itu neglectful. Jadi dia nggak peduli sama anaknya, atau sebaliknya permisif. Dan ada juga yang helikopter parenting yang sangat micromanaging anaknya. Anak-anak dari tipe otoritatif itu dia secure dan normal. Anak-anak tipe orang tua yang otoriter, A ya A, B ya B, dia terpaksa mau tidak mau ingin memenangkan hati orang tuanya dengan menjadi helper. Jadi oke, kalau aku nggak berbuat baik yang disuruh orang tuaku, aku nggak akan dicintai. Ada pula yang gara-gara di neglect orang tuanya. Baru ketika dia membantu, baru orang tuanya masih peduli. Atau bahkan yang permisif, itu juga bisa dibiarkan orang tuanya berbuat apapun juga, dia merasa dicintai karena dia berbuat baik itu. Tapi kebanyakan dari orang-orang otoriter dan neglectful ini. Kebanyakan anak-anak yang berusaha menjadi helper ini karena dia merasa ingin dicintai dan dibutuhkan. Nah, jebakan egonya dia mengabaikan diri demi orang lain. Jadi sekarang nomor 4 misalnya, di individualis, dia itu ingin menjadi diri yang otentik, dia itu menjadi yang unik, beda dengan lainnya. Jebakan egonya adalah merasa kurang dan terlalu emosional. Observer nomor 5, ingin memahami segalanya, ini biasa orang-orang pinter. Sayangnya dia kalau dalam stres, dia menarik diri karena takut kehilangan energi. Kenapa? Orang-orang seperti ini biasanya introvert, jadi ketika dia bersama dengan orang lain, itu dia merasa tidak nyaman, dia lebih suka menyendiri. Tapi kalau dia ada masalah, dia tidak mau orang lain tahu, dia mau menyelesaikan masalah sendiri. Jadi dia menarik diri, ya. Ada the peacemaker, dia ini motif positifnya tuh ingin damai dan stabil. Nah, jebakan egonya menunda dan mematikan keinginan diri. Ini maaf ya, ini ada kemiripan nomor 2 sama 9. Maaf, ini bedanya gini, kita lihat sekarang gini. Misalnya saya sempat berpikir apakah saya nomor 2 ya, karena saya suka membantu. Setelah saya lihat motifnya, saya nggak butuh validasi kok. Misalnya saya bantu ya, itu ya saya bantu, saya nggak kepingin karena biar kamu suka sama saya, atau kamu butuh sama saya kasih terus, saya nggak peduli gitu. Kalau saya ngasih gitu, karena saya pikir itu ingin hidup saya benar dan bermakna. Itu menurut Islam disuruh membantu kan, ya kan. Saya ada nomor 1-nya juga, ada self kritiknya juga kadang-kadang. Tapi ternyata dari semua nomor itu saya ternyata nomor 9. Saya ini tipenya orang nggak suka bertengkar, jadi ingin damai dan stabil. Kadang-kadang gini, ini termasuk jebakan ego saya ya. Saya itu mematikan keinginan saya sendiri. Karena apa? Saya merasa ada orang lain yang lebih membutuhkan dari saya. Misalnya ya, gampangnya saya tinggal di Kanada. Saya sering kirim uang ke Indonesia karena banyak orang yang menjadi tanggungan saya. Itu saya merasa ya ini disuruh agama nomor 1. Ya kan? Terus yang kedua saya merasa ya sudah, aku ngalah dulu. Nanti aku besok-besok. Kebutuhanku besok-besok. Jadi akhirnya saya mematikan keinginan saya sendiri gitu. Saya tidak peduli sama ini. Memang betul makanya saya pikir saya helper karena mengabaikan diri demi orang lain, tapi ternyata bukan. Saya mengabaikan diri demi orang lain itu karena saya merasa pertama itu ini
saya merasa ini sesuai agama. Kedua, orang lain lebih butuh dari saya tuh tidak tegaan orangnya. Nah, untuk mendamaikan kondisi, agar kondisi itu stabil, tidak jomplang, saya merasa oke, lebih baik saya bantu. Terakhir ini baru saya belajar bahwa ini kekurangan saya. Akhirnya saya pakai boundaries, pakai limit. Karena apa? Ternyata saya temukan banyak di Quran dan hadis itu bahwa sedekah paling utama adalah dirimu sendiri dan keluargamu, keluarga kecilmu, baru orang lain. Nah, saya sendiri selama ini selalu sacrifice buat orang lain yang di Indonesia. Saya kadang lupa bahwa saya sendiri di sini juga butuh. Misalnya setiap tahun saya berusaha untuk pulang ke Indonesia, walaupun saya tahu saya butuh uang untuk bertahan hidup di sini. Demi birrul walidain, demi untuk menyenangkan orang tua saya nurut. Ya, padahal kalau saya tidak pulang, itu saya tidak dosa, karena saya butuh uang gitu loh. Sementara saya perhatikan orang lain yang di Kanada sendiri, atau orang lain yang misalnya dari Surabaya, dia pindah ke hidup di Jakarta, tidak bisa pulang, tidak memaksakan diri. Sementara saya yang jauh dari Kanada kok memaksakan diri. Akibatnya apa? Orang-orang itu jadi mengandalkan saya. Oh, sedikit-sedikit Naila, sedikit Naila. Nah, disinilah saya mulai sadar, ternyata saya ini nomor 9. Jadi, saya mematikan keinginan saya sendiri, tapi akibatnya orang jadi mengandalkan saya. Dan itu nggak bagus. Gitu. Saya akhirnya belajar, akhirnya saya memperbaiki diri sekarang. Jadi sekarang saya fokus ke keluarga saya. Kalau saya nggak bisa bantu uang, saya bisa bantu waktu, bantu ilmu, atau bantu lainnya. Pokoknya saya berusaha untuk membantu. Begitu, ya. Sekarang penerapannya, renungi apa sih yang sering bikin aku tersentuh atau triggered, ya. Lacak motif dibalik keputusanmu, apa karena cinta, takut, atau tidak merasa cukup. Kedua, latih kesadaran diri saat terpicu. Ini agar membantu kamu sadar, oh, ini bukan aku yang sejati, ini pola lamaku, gitu. Untuk praktek saat emosi meledak, misalnya marah, kecewa, takut, berhenti sejenak dan tanyakan, apakah ini suara jiwaku atau suara egoku? Kemudian coba tulis refleksi Anda di buku jurnal, ya. Hari ini aku merasa begini karena takut akan begini. Perlahan kamu akan mengenali pola lama dan membebaskan diri darinya. Gitu. Nomor 4, gunakan sebagai peta pertumbuhan spiritual. Setiap tipe punya jalan pulang ke Tuhan, kembali ke versi terdalam yang penuh cinta dan keikhlasan. Misalnya, tipe 1 itu menuju serenity, menerima bahwa dunia dan diri sendiri tidak harus sempurna kok untuk menjadi baik. Karena kita itu cuma berusaha, tapi tidak harus sempurna. Nomor 4 ini, dia tenang dalam setiap emosi tanpa perlu merasa spesial untuk dicintai. Nomor 9, the right action, menyadari bahwa suara dan keinginan mereka juga penting. Ini, makanya akhirnya saya belajar. Ini, tidak apa-apa, saya butuh. Ya sudah, kalau saya nggak bisa bantu, nggak bantu. Tapi selalu saya itu ada, hati saya itu, karena sudah terbiasa ya, nggak tega. Ya, jadi ya saya kirim gitu. Kalau ada uang lebih saya kirim. Saya tuh nggak tega orangnya. Praktekkan ya, gunakan Enneagram sebagai zikir jiwa harian ya. Kemudian hari ini aku memilih cinta, bukan ketakutan, kesadaran, bukan autopilot. Artinya apa? Kita itu agar jiwa dalam sadar kita itu positive thinking. Maaf ini kebalik ya. Jadi 3-4. Zona 3 itu ada bangun relasi dengan empati penuh kesadaran. Setiap tipe punya kebutuhan berbeda. Misalnya tipe 8 butuh kejujuran dan rasa hormat, bukan manipulasi halus. Tipe 4 butuh validasi rasa dan keunikan. Tipe 6 butuh rasa aman dan dukungan. Oke. Gunakan untuk memahami orang, bukan untuk menghakimi. Jadi daripada kita berkata, kenapa sih gitu sih? Ubahlah jadi mungkin dia merasa takut atau tidak aman dalam bicaranya sendiri. Kemudian 5, gunakan untuk menentukan jalan hidup, proyek jiwa, dan batasan. Tipe 2 perlu belajar untuk bilang tidak dan berhenti menyelamatkan semua orang, sama dengan tipe 9 ya, mirip ya. Tipe 5 perlu membuka diri dan percaya bahwa energi akan cukup. Tipe 1 perlu belajar membiarkan hal-hal tidak sempurna tetap berjalan. Kemudian bikin peta harian. Apa yang ingin aku latih hari ini? Misalnya membiarkan hal kecil tidak harus sempurna. Ini untuk tipe nomor 1. Ya, apakah akan kuterima dalam hidup diriku tanpa kritik ya. Kemudian gabungan dengan MBTI. MBTI itu bagaimana cara kamu memproses dunia.
secara kognitif dan preferensi kerja. Sedangkan Enneagram itu mengapa kamu bertindak begitu. Jadi Enneagram itu mengetahui motif jiwa dan luka batin. Itu bedanya. Kalau MBTI itu kognitif dan preferensi cara kerjanya. Ya, misalnya orang INFJ seperti saya, kemungkinan Enneagram itu kalau nggak 1, 4, 9. Ya, INFJ itu orangnya idealis, empatik, dan visioner. Enneagram 1 mendorong kamu memperbaiki dunia dengan standar tinggi. Ya betul sih, saya agak-agak ada satunya. Jadi ada perfeksionisnya. Tapi kadang kamu bisa keras ke diri sendiri, betul, dan merasa lelah karena dunia tidak seperti yang kamu harapkan. Benar ini. Maka pertumbuhannya adalah aku tetap bisa jadi cahaya tanpa membakar diriku sendiri. Ya, benar juga ini. Betul, memang ada 149 ini dia. Jadi orang nomor 1 itu reformer. Coba diperhatikan ini ya. Orang reformer itu tujuannya itu kalau berbuat sesuatu itu karena dia ingin menjadi orang yang baik sesuai dengan aturan agama, sesuai dengan rule, atau mungkin menjadi citizen yang baik di suatu negara itu. Nomor 2 itu helper, itu ingin menjadi the loving person. Nomor 3 achiever, dia menjadi the effective person. Nomor 4 individualis, menjadi the original person, jadi dia unik ya. Nomor 5 investigator, dia menjadi the wise person karena dia suka mempelajari hal-hal, membuat penelitian, dia investigate ya. Kemudian loyalist, dia ingin menjadi the loyal person. Enthusiast, dia menjadi the joyful person. Biasanya orang ini lucu sekali. Kalau dia dalam tipe temperamen itu dia sanguin. The challenger itu biasanya tipenya choleric. Dia tuh ingin menjadi the powerful person. Ya. Kemudian the peacemaker, dia menjadi the peaceful person. Itu. Kemudian kalau kita teruskan ya, the perfectionist atau reformers ya, reformer itu dia melihat what is right and wrong, correct and incorrect. Dia harus tahu, I believe I am correct and good, so I can avoid feeling bad or wrong. Kalau dilihat lagi nomor 1 tadi, dia ingin jadi apa? The good person. Jadi dia harus lihat benar atau salah, ya. Dia merasa kalau aku berbuat begini karena aku percaya ini perbuatan yang paling baik, ya. Sebab dia nggak ingin merasa bersalah atau berbuat salah, itu nggak mau. Kemudian nomor 2 tadi, dia ingin jadi apa? The loving person, the helper ya. Nomor 1 tadi reformer, kedua the helper. Nomor kedua itu helper ingin jadi the loving person. Apa yang terjadi? What are the needs of significant people? Jadi dia berusaha menyenangkan orang-orang yang dekatnya. I believe I'm helpful and giving so I can avoid feeling unappreciated and rejected. Seperti saya bilang tadi, itu ada luka masa kecil, dia merasa tidak disayang orang tuanya, jadi dia berusaha untuk membantu. Sampai dia dewasa, dia berusaha membantu semua orang agar disayang atau diterima oleh orang lain. Jadi dia nggak suka kalau dia dikucilkan karena dia nggak helpful ya. Contoh orang nomor 2 ini biasanya kalau ada acara-acara keluarga besar atau mungkin arisan atau keluarga acara di mana sekolah misalnya, dia itu sibuk sendiri, bisa bersih-bersih atau cuci-cuci atau angkat-angkat piring. Pokoknya dia tuh sibuk, ya, sibuk sekali menunjukkan bahwa ini loh, I'm helpful, ya. Jadi ini tadi, dia ingin jadi the loving person, dia berusaha mendengarkan masalah orang untuk membantu. Pokoknya dia merasa aku ingin dicintai, ini motifnya, maka aku harus menolong orang dan aku harus available buat semua orang, oke? Nomor 3, disebut the achiever performer. Dia ingin jadi apa? Dia ingin menjadi the effective person. Tipe orang ini dia akan bertanya what tasks need to be done so I can achieve my goal. Apa yang harus aku lakukan agar aku achieve my goal, mendapatkan tujuanku. Okay? I believe I'm successful so I can avoid feeling incompetent and losing face. Jadi dia merasa aku sukses itu biar dia menunjukkan bahwa dia hebat karena dia nggak mau merasa feeling incompetent and losing face, malu. Ini tipe-tipe orang ini maaf aja kebanyakan menjadi narsistik. Itu sayangnya. Dia pura-pura hebat, pura-pura kaya, pokoknya semua itu pencitraan. Sayangnya di situ, ya. Tapi ketika dia jatuh, dia tidak mau mengakui dia jatuh. Dia tutupi, semakin dia jatuh, semakin dia misalnya memaksa diri punya utang banyak hanya demi pencitraan. Itu kasihannya di sini orang-orangnya ini. Nomor 4 di individualist. Coba kita lihat, di individualist itu di original person.
what is missing in me in this relationship? Will I be seen, understood? I believe I'm unique and special, so I can avoid feeling this deficient and dispensable. Jadi lagi-lagi dia itu berusaha untuk cari, karena dia individual, dia sendiri, dia unik ya. Dia itu berusaha melihat apa sih kekurangan itu apa, ya. Apakah orang akan mengerti siapa diriku gitu. Biasanya orang-orang kayak ini biasanya menjadi art, dia suka art, apakah musik atau painter ya, melukis ya. Nomor 5 ada investigator atau observer. Will there be demands on my time, energy, and resource? I believe I'm knowledgeable and calm, so I can avoid feeling inadequate and depleted. Orang kayak gini tuh, dia ingin sebagai the wise person. Jadi dia merasa sudah banyak belajar, dia bisa kasih nasihat orang banyak, masukan orang banyak ya. Ini karena kenapa? Dia tidak mau merasa tidak percaya diri. Dia merasa aku bisa kok gitu loh. Kemudian nomor 6 ini the loyal skeptic ya. The loyal skeptic ini dia ingin menjadi the loyal person karena aslinya nama lainnya adalah loyalist. Orang ini biasanya bertanya what can go wrong, whom can I trust, what are the unspoken message. I believe I'm loyal, so I can avoid feeling vulnerable and helpless. Jadi orang ini tuh merasa apa yang salah ya, aku bisa percaya sama siapa, apakah ada pesan-pesan yang tidak diomongkan itu. Mereka tuh loyal pada orang-orang tertentu ya. Kemudian nomor 7 enthusiast or epicure ya, ini dia ingin menjadi the joyful person. Ini orang-orangnya lucu ya. Mereka itu what are the stimulating possibilities and multiple options. I believe I'm okay, so I can avoid feeling pain and limitation. Orang-orang kayak gini tuh biasanya lucu sekali. Kalau ada masalah, stres malah dibuat ketawa. Dia merasa, dia nggak suka kalau orang itu misalnya semua stres atau sedih misalnya. Dia lebih suka membuat orang happy. Ya, gitu. Kemudian nomor 8 itu adalah the leader, the protector, or the challenger. Ini tipenya Donald Trump. Ini dia sebetulnya kalau positif dia the protector, dia protect orang-orang yang loyal sama dia ya. Jadi tipe-tipe orang ini nomor 6 kalau ketemu nomor 8 ini seperti alpha, ini seperti betanya, sudah klub ini kalau dua orang ini ketemu. Jadi dia akan melindungi orang-orang yang loyal sama dia ya. I believe I am strong, fair, and just, so I can avoid feeling vulnerable, weak, and powerless. Jadi tujuannya apa? Dia menjadi the powerful person gitu. Jadi kalau dia tidak punya power, dia merasa weak, itu kekurangannya. Jadi yang ke-9 adalah the peacemaker or mediator ya. Dia ingin menjadi the peaceful person. Jadi what are other positions and external claims? I believe I'm peaceful and accommodating, so I can avoid feeling discomfort, conflict, and being dismissed. Ini orang seperti ini nggak mau ada konflik. Jadi kalau misalnya ada orang ada perbedaan pandangan, dia berusaha nyari jalan tengah agar tidak ada cekcok di sini. Gitu ya. Sekarang arti panah dalam Enneagram. Arah integrasi, panah menuju kesehatan, dan arah disintegrasi adalah panah saat stres atau tidak sehat. Di sini dilihat integration itu relax warnanya hijau. Jadi ketika dia relax, dia warna hijau. Kalau dia stres, warnanya ungu. Oke? Ini bukan cuma tentang jadi kayak tipe lain, tapi lebih dalam egomu itu bergerak dan meniru pola dari tipe lain saat dalam kondisi tertentu ini. Misalnya ya, nomor 1. Tadi itu nomor 1 itu apa? The perfectionist. What is right or wrong ya? The perfectionist menjadi the good person. Oke, let's find out. The perfectionist ini, kalau dia tuh baik, dia menjadi nomor 7. Jadi dia sabar ya. Nomor 7 itu apa? Nomor 7 tadi ini di epicure ya. Oke, dia lucu, bisa melucu, pokoknya happy ya. Oke, dia the joyful person. Oke. Jadi nomor 1 tuh kelihatannya kok serius banget. Ini A ya, A bener atau salah. Tapi kalau dia dalam keadaan rileks, dia bisa melucu, ketawa-tawa ya. Tapi kalau dalam keadaan stres, ya, jadi kalau nomor 1 tadi, kalau dalam keadaan rohani jadi tolerance and serenity, jadi nomor 7. Tapi kalau di keadaan stres, dia ke sini.
nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4 itu apa sih? Kita lihat ya. Nomor 4 itu individualis. Jadi dia itu lebih suka menyendiri. Ya, dia unik. Dia apa namanya? Menyendiri, kemudian menjadi gratitude and calm dia sendiri. Dia tidak mau diurus orang lain, dia ingin memperbaiki diri sendiri. Jadi nomor 1 itu dia tuh self kritiknya tinggi. Kalau dia salah, kan dia menurut dia perbuatan dia harus benar atau salah menurut Quran, hadis dan Sunnah kalau orang Islam, atau kalau orang Kristen mungkin Bible, atau mungkin dari undang-undang dasar di suatu negara. Orang nomor 1 ini kalau dia itu apa namanya relax, dia itu ke nomor 7. Kalau dia stres, dia itu menjadi nomor 4. Jadi menyendiri dan mengkritik dirinya sendiri. Ini contohnya semua, oke? Sekarang kita bicara tentang triads. Triads itu gini. Jadi ini diperhatikan ya, ada ini triads 891. Basicnya tuh anger or rage. Ini dari instinctive center. Kalau 2, 3, 4 itu basicnya tuh shame, malu. Itu dari feeling center. Jadi instinctive, feeling, and thinking center. 5, 6, 7 dari fear, dari thinking center, oke? Perbandingan 9 enneagram. Jadi, nomor 1, reformer, sang perfeksionis. Fokus utama dia ingin kebaikan, sesuai moralitas. Dia perfect, sempurna. Dia takut menjadi buruk atau rusak. Tapi dia ingin menjadi benar, baik, dan bermoral. Jadi motivasinya itu bagus. Itu. Kekuatannya dia etis, bertanggung jawab, idealis. Tantangannya itu dia kaku, bisa menghakimi orang yang salah dan keras pada dirinya sendiri. Ya. Nomor 2 itu the helper, sang penolong. Dia fokus utama ke hubungan, kasih sayang agar diterima, agar disayangi. Takutnya itu kalau dia tidak dicintai atau tidak dibutuhkan, jadi dia selalu membantu. Keinginan terdalam adalah dicintai dan dibutuhkan. Kekuatannya peduli, hangat, dan pengasih, itu bagusnya. Tantangannya suka tergantung dan suka menyenangkan orang. Dia lupa dengan dirinya sendiri, pokoknya dia seperti membeu gitu. Orang ngomong A, dia ikut A biar orang itu senang dan menerima dirinya. Gitu. The achiever itu sang pencapai. Fokus utamanya ada pencapaian, citra, kesuksesan. Ketakutan terdalam, gagal, tidak bernilai. Ya, ini biasanya orang-orang yang selalu kepingin jadi juara satu di kelas, di sport, atau di kantor ya. Keinginan terdalam dianggap sukses dan berharga. Kekuatannya ambisius, percaya diri, lebih efisien. Tantangannya adalah cemas tentang citra dan kehilangan jati diri. Jadi dia malu sekali kalau namanya jatuh. Tuh. Pada dasarnya setiap manusia tuh punya kombinasi kok. Nggak cuma satu atau dua aja, ada kombinasinya. Ya, misalnya nomor reformer ya, kalau kita pikir ya, dia kan ingin menjadi kebaikan moralitas ya, jadi dia takut menjadi buruk atau rusak ya. Kalau dia punya achiever, dia tidak mau apa namanya kehilangan jati diri karena dia salah. Misalnya yang ketahuan dia korupsi, orang reformer tidak mau korupsi karena dia tuh salah. Ya, ketika dia berada di atas, dia achiever, dia berhasil punya jabatan, dia tidak ingin menjadi buruk atau rusak. Dia tetap pegang prinsipnya. Karena kalau dia misalnya salah, dia mengambil jalan misalnya korupsi, dia akan kehilangan jati dirinya. Jadi dia tidak. Jadi saya sendiri selama ini salah pikir karena saya pikir kebanyakan orang yang berada di jabatan di atas itu biasanya mereka ingin punya power seperti di Challenger misalnya, ternyata tidak gitu. Jadi ada motifnya lain-lain. Misalnya motif orang yang reformer dia ingin punya kekuasaan karena merasa kok sama semua salah ya. Seperti Batman itu contohnya, reformer itu. Dia keras pada dirinya sendiri. Kalau dia gagal ya menegakkan kebenaran dan keadilan, dia keras pada dirinya sendiri kan. Gitu. Kemudian the helper, dia ingin jadi penguasa itu agar dia bisa menolong rakyatnya. Orang tipe helper ini orang pasti suka punya pemimpin seperti ini karena kok baik banget ya, kita dikasih macam-macam ya. Misalnya kalau dia bos kita di kantor, kita kepingin ada seminggu sekali ada party, dia mau, pokoknya yang penting orang-orang suka sama saya gitu. Kalau kita punya bos misalnya di achiever, dia ini ingin sukses. Nah, ini agak berat ini. Karena dia tidak ingin kehilangan jati diri di depan bos yang lebih atas. Mereka ingin dianggap sukses dan berharga.
orang seperti ini minta dielulukan, dipuji terus sama bawahannya. Ini kalau bawahannya tuh tahu dipuji terus, kekurangannya orang ini suka pujian, bisa ini dimanfaatkan orang kayak gini. Di individualis itu sang romantis, dia punya identitas emosi keunikan, tidak punya identitas ini ketakutannya, nggak punya identitas atau makna. Keinginan terdalam jadi diri sendiri yang otentik dan bermakna. Kekuatan introspektif, artistik, ekspresif. Tantangannya mood swing, merasa kurang, suka membandingkan diri dengan lainnya. Ini biasanya di bidang art, ya misalnya pemusik gitu, atau pelukis gitu. Loyalis itu sang penjaga. Dia fokus utamanya keamanan, dukungan, dan komitmen, ketakutan terdalam tidak aman atau ditinggalkan. Jadi orang kalau misalnya ya ada orang menikah ya, dua orang menikah, ternyata yang suaminya itu dia itu punya affair dengan wanita lain. Kalau istrinya tuh loyalis, walaupun suaminya salah, menyakiti hatinya berkali-kali, dia tetap loyal karena dia tidak mau ditinggalkan sama suaminya. Aku masih cinta sama suamiku, walaupun suaminya menyakiti dia bersalah. Ya, keinginan terdalamnya sebenarnya merasa aman dan didukung. Kekuatannya setia, protektif, tangguh. Tantangannya cemas, ragu-ragu, dan skeptis berlebihan. Orang kayak gini tuh kadang-kadang dia takut suaminya lari ke wanita lain, akhirnya kejadian sungguhan. Tapi karena dia tetap cinta, dia tetap loyal sama suaminya gitu. Jadi antusias itu kalau yang nggak sehat ya. Kalau dia sehat, dia memutuskan diri untuk keluar dari pasangannya. Dia antusias itu sang penggembira. Nomor 7, orangnya lucu biasanya. Fokus utama kesenangan, pengalaman, kebebasan. Pokoknya yang enak-enak lah, jalan-jalan, makan-makan ya. Ketakutan terdalam ternyata terjebak dalam penderitaan. Orang kayak gini itu kalau misalnya sedih, kayak Robin Williams, itu kelihatan dia antusias, dia tuh senang gitu ya. Tapi ternyata dia itu dia berusaha untuk lucu itu karena dia lari dari rasa sakit. Ini tantangannya tadi. Dia impulsif, sulit fokus ya, ceria, energik, spontan. Ya, dia ingin menjalani hidup menyenangkan dan bebas, tapi karena dia punya luka masa lalu atau mungkin luka sekarang, ketika dia sudah dewasa, dia punya luka batin, akhirnya dia bunuh diri. Jadi nggak selalu nomor 7 itu selalu happy ya. Deep down di dalam lubuk hati terdalam itu dia terjebak sebetulnya dalam penderitaan, ketakutannya tuh gitu. Tapi ditunjukkan di luar dia happy. The Challenger itu seperti Donald Trump itu sang pemimpin. Fokus utama itu kekuatan, kendali, keadilan. Ya, ketakutan terdalam lemah atau dikendalikan. Keinginan terdalam melindungi diri sendiri dan orang lain. Kekuatan itu tegas, berani, dan jujur. Tantangan itu dominan, konfrontatif, dan keras. Itu. Jadi keinginan terdalam melindungi diri dan orang lain. Nah ini. Ternyata saya baca di buku The Road Back to You itu orang nomor 8 ini masa lalunya, masa kecilnya itu biasanya orang tuanya keras sekali, otoriter. Ternyata betul. Donald Trump itu kalau menurut Dr. Gabor Mate itu disebut itu bahwa dia menulis dalam buku biografinya bahwa ayahnya dulu itu sangat kayak psikopat gitu ya. Jadi Donald Trump itu termasuk menjadi sosiopat atau narsistik ya, NPD. Dia merasa hidup ini keras, kalau aku tidak melindungi diri sendiri dan keluargaku akan diambil orang. Begitu dia jadi pemimpin di USA, dia juga menganggap itu sama terjadi dengan negara. Dia merasa oh kok enak ini Cina begini, Kanada begini, Meksiko begini. Akhirnya dia berusaha melindungi rakyatnya. Dia tidak sadar bahwa akibat yang dia lakukan itu merusak sistem tatanan ekonomi seluruh dunia dan akhirnya menjadi Great Depression. Dia cuma memikirkan diri sendiri dan orang yang dilindungi. Itu dia. Makanya sampai saya lupa presiden siapa itu, yang mantan presiden itu pernah bilang Donald Trump itu dia cuma membantu siapapun yang loyal sama dirinya. Jadi pada dasarnya dia nggak akan membantu orang yang nggak setuju sama dia. Makanya dia berusaha nangkepin orang-orang yang memproteskan tentang dirinya itu. The Peacemaker nomor 9 itu sang pendamai. Fokus utamanya itu harmoni, perdamaian, stabilitas. Konflik, keterpisahan, itu ketakutannya. Keinginan terdalam adalah damai batin dan kesatuan. Kekuatan, tenang, sabar, mudah diterima. Tantangan, menunda, menekan diri, dan kehilangan arah sendiri. Itu nomor 9, oke?
Bagaimana, maaf. Bagaimana dengan ini ringkasannya core fear and core desire ya. Core fear di sini ini desire ya. Jadi apa tadi? Kalau nomor 1 tuh takut jadi orang jahat atau rusak, ya kan? Kalau tapi keinginan menjadi baik dan benar. 2 itu tidak dicintai atau dicintai dan dibutuhkan. Ketiga itu gagal atau tidak berharga. Kalau ini ingin dihargai sebagai sesuatu. Ini semua ini apa namanya? Contoh-contohnya. Jadi orang nomor 7 itu kelihatan lucu ya. Dia takut dibatasi, takut dia sakit-sakit hati padahalnya. Tapi dia ingin bebas dan gembira. Nomor 6 itu loyalis, dia tuh enggak mau sendirian. Ya, dia merasa aman kalau dia bersama dengan seseorang walaupun orang itu menyakitinya. Itu. Jadi begitu, sekian dulu informasinya, semoga berguna. Nanti kapan-kapan saya akan ajak Anda untuk mengenal Enneagram lebih lanjut ya. Ini masih part 1. Oke? Makasih sudah mendengarkan, semoga berguna. Assalamualaikum.